Ya kalau ke aku sih itu kalian salah besar. Kalau kalian di aku atau menuduh aku simpanan Bapak RT itu salah besar sih. Pegang. Pegang. Mas. Tahu kemarin juga aku ngomelin. Aku juga sih gak ada dengan gak tahu juga dan pakai sini dan jangan tahu dari orang-orang Pasca menyeret nama Lisa Mariana hingga Aura Kasih, pusaran konflik kandasnya rumah tangga pasangan politikus Ridwan Kamil dan Atalia Praratia kembali melibatkan sosok wanita lain. Kali ini, giliran selebgram Safa Marwah yang harus dikait-kaitkan lantaran diduga menjalin hubungan gelap dengan sang mantan gubernur Jawa Barat. Seolah jenah dan hendak mengakhiri berbagai spekulasi miring yang kadung bergulir liar, Safa Marwah pun muncul ke hadapan publik dan membuka selebar-lebarnya apa yang terjadi antara dirinya dan Ridwan Kamil. Dan dalam kesempatan itu, Safa pun membenarkan jika dirinya mengenal Ridwan Kamil. Akan tetapi, tudingan soal kedekatan spesial dibantah mentah-mentah oleh Safa Marwah. Lantas, seperti apa pengakuan Safa Marwah soal hubungannya dengan Ridwan Kamil? Serta bagaimanakah pula Lisa Mariana menyikapi kemunculan Safa Marwah? Tahu kemarin juga aku ngomelin. Ada tuh chatnya ya. Jadi kita juga bohong kak klarifikasinya kak. Iya. Blunder. Yang benar apa? Yang benar itu siapa sih? Yang ntar pas udah turun obatnya. Dadah. Oh kalau lagi dekat sih enggak. Aku berteman udah lama, berteman aja dan itu pun udah lama banget dari 2021. Berarti Bapak sama beliau, karena beliau kok gubernur Jawa Barat, siapa yang gak kenal beliau? Ya kalau ke aku sih itu kalian salah besar. Kalau kalian di aku atau menuduh aku simpanan Bapak RT itu salah besar sih. Karena aku betul-betul berteman dengan Bapak Ridwan Kamil. Respon aku ya kasihan sih, aku ikut sedih, prihatin. Karena beliau orang baik. Ya sering membantu UMKM, baiklah, kepala daerah yang baik. Wah kalau melapor gak sih pusing juga karena banyak banget orang yang membuli aku ataupun yang membunuh aku. Capek juga ada beberapa akun itu kalau aku harus laporkan. Aku semaafin, tapi nanti lagi kalian sebelum komen atau menghina orang, coba dicari tahu dulu betul apa enggak. Terseretnya nama Safa Marwah memang tidak dapat dipisahkan dari sosok Lisa Mariana. Pasalnya, ketika menjadi bintang tamu dalam beberapa acara stasiun televisi maupun podcast sosial media, Lisa Mariana kerap kali menyebut adanya sosok berinisial S yang diduga-duga menjalin hubungan spesial dengan Ridwan Kamil. Sejak ucapan itu muncul, publik pun dibuat berspekulasi. Hingga akhirnya, nama Safa Marwah pun terseret lantaran pernah dipotret bersama Ridwan Kamil dalam sebuah acara di Bandung. Lantas, seperti apakah penjelasan Safa Marwah terkait pertemuannya dengan Ridwan Kamil kala itu, serta benarkah pula Safa merupakan anggota grup percakapan sosial media yang belakangan ini jadi perbincangan hangat? S itu sebenarnya bukan Sani. Jadi ada lagi, mohon maaf aku nggak bisa buka. Gitu, bukan. Salah. Aku juga sih gak ada dengan gak tahu juga dan pakai sini dan jangan tahu dari orang-orang
Kalau pertemuan dengan Bapak RK itu sekitar 2021. Pertama ketemu beliau itu di acara motor ya, di acara motor itu. Aku tuh diundang ke situ sama mantan pacar, bukan diundang Pak RK nya langsung. Jadi beliau tuh satu klub motor dengan mantan pacar. Dibantu itu ada acara buka puasa bareng dan bantuan sosial gitu, bagi-bagi ya, sudah berbagi. Aku datang ke situ, aku berfoto lah dengan Bapak RK. Di situ mulai menjadi positif gitu ya. Pernah ada komunikasi nggak sih sama kakak? Tidak ada. Kita terakhir komunikasi, boleh aku cerita sedikit? Boleh. Jadi pas aku update dengan Bapak Ridwan Kamil 2021 itu, 2022, aku nggak kenal sama Riana nih. Dia tiba-tiba DM Instagram aku, karena mungkin dia tahu aku nggak ngaku selebgram kali ya, nggak paham juga. Dia tiba-tiba komen di postingan aku dengan Bapak Ridwan Kamil, aku berfoto dengan Bapak Ridwan Kamil. Dia komen, bilangin ke Bapak Ridwan Kamil, aku hamil anaknya. Itu 2021. Aku hamil dong, yang betul dong, yang betul baik. Dia foto USG, TSP segala macam kamu sama Riana. Enggak sama sekali. Malah aku membantu Lisa buat menyampaikan ke Bapak Ridwan Kamil bahwa kan katanya Lisa bilang dia hamil anaknya, dia hamil anak Bapak Ridwan Kamil, tapi Bapak Ridwan Kamil tidak bisa dikunci. Kebetulan aku bisa berkomunikasi dengan Bapak Ridwan Kamil. Oh, aku membantu Lisa Mariana di tahun 2021 itu, tahun 2002 itu menyampaikan apa yang dia kepada aku dalam aku hamil anaknya kami. Iya, betul menyampaikan kepada Bapak kami. 2022 atau 2021 masih bisa hamil aja. Iya, tidak tahu kenapa ini tuh kecerobohan yang Lisa Mariana aja. Aku sih udah jelasin ke Lisa, tapi Lisa tidak percaya, malah ketawa-ketawa. Dia di pikiran dia aku simpanannya Bapak Irfan. Entah seperti apa fakta yang ada di balik layar. Namun yang pasti, spekulasi miring yang kini berkembang telah memberikan dampak yang teramat berat dirasakan oleh Safa Marwah. Ya, walau fakta belum terungkap semua, Safa Marwah sudah mendapatkan perilaku kurang enak berbentuk cibiran pedas dan caci maki dari pengguna media sosial. Tiap unggahan yang ia bagikan kini habis diserbu warganet yang menyuarakan amarah. Lengkap dengan berbagai tudingan miring, salah satunya dugaan menerima aliran dana hasil praktik kecurangan. Dan ketika ditemui beberapa waktu lalu, Safa Marwah pun meluapkan semua kekecewaan yang kini ia rasakan. Lantas, seperti apa luapan kesedihan Safa Marwah? Benarkah semua ini sudah benar-benar mengganggu ketenangannya? Malah kadang ada orang diam-diam foto terus video-video saya liburan dan colokinnya nama Pak RK. Waduh, itu apa ya, padahal itu saya liburan ada lah sama teman-teman bawa-bawa kalau ke Eropa kan, gak semua orang ke Eropa sampai dari dulu alhamdulillah. Gue aneh banget, pokoknya berantakan banget lah beritanya di mana-mana. Ada beberapa yang saya post kayak hasil kerja keras lah ya, kayak tas apa uang, itu kan hasil kerja saya sendiri gitu. Orang-orang pada komen hasil pajak dari Apple atau apa, itu nggak betul. Makanya kalau saya takut itu nggak saya hapus, karena saya yakin kan itu uang saya sendiri, bukan dari siapapun gitu. Jadi saya nggak ada hapus postingan saya apapun, karena itu bukan dari beliau atau siapapun, hasil kerja saya sendiri. Kalau Mbak, saya kan maksudnya wajar lah orang maksudnya hasil kerja keras gitu ya, saya upload tas, uang gitu di sosmed, itu betul-betul aku cari sendiri gitu, bukan dari itu betul-betul aku cari sendiri, bukan dari siapa, dikasih siapa. Makanya nggak orang-orang pada komen ini saya videonya kirim ke KPK katanya, silahkan, gak takut karena saya itu pure kerja keras saya sendiri, bukan dari siapapun gitu. Aku paling mau speak up aja sekarang, kayak aku mau temuin kayak nanti diundang acara TV, aku mau berklarifikasi kayak gitu aja. Sekarang udah mau speak aja, karena udah capek juga diem aja, dia malah tambah dibully loh. Aku kira diam itu
awal kita tutup komentar ya kirain bakal baik-baik aja, ternyata tambah dibully, tambah difitnah yang enggak, sampai dibilang nikah siri 2 tahun. Gak tahu saya juga mbak kok bisa tiba-tiba dibilang nikah siri sama Ridwan Kamil, padahal ketemu aja dalam 4 tahun itu 4 kali loh. Itu di acara acara buka bersama anak motor bantuan sosial itu, dan di acara partai, di acara debat calon gubernur DKI itu pun saya dekatnya sama partai bukan sama Ridwan Kamil, acara diundang sama orang-orang partai saya. Apa yang dirasakan Safa Marwah turut dirasakan pula oleh selebritis Aura Kasih. Layaknya Safa, aktris sekaligus penyanyi pop sensual itu juga ikut diseret-seret dalam prahara rumah tangga Ridwan Kamil. Namun berbeda dengan Safa yang memilih untuk menghadapi dengan lapang dada, Aura Kasih dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait beredarnya tudingan ini. Pasalnya, Aura Kasih menduga terlalu banyak kepalsuan yang sudah beredar. Tak terkecuali potret-potret liburannya yang dikait-kaitkan dengan Ridwan Kamil. Karena bagi pihaknya, potret tersebut berpotensi hasil ciptaan kecerdasan buatan belaka. Ditambah lagi, meledaknya potret-potret tersebut membuat Aura Kasih dikabarkan tersorot pihak KPK. KPK telah melakukan pemeriksaan kepada saudara RK, dan pada pemeriksaan tersebut penyidik mendalami kepada Pak RK mengenai aset-aset yang dimilikinya, yang termasuk aset-aset yang dilaporkan di LHKPN. Apakah ada perbedaan, mengapa ada yang belum dilaporkan, dan sebagainya. Termasuk juga soal penghasilan. Tentu semua terbuka kemungkinan KPK untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui ataupun diduga mendapatkan aliran uang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di BCP ini. Tentu terbuka kemungkinan untuk KPK kemudian melakukan pemanggilan kepada saudari AT ya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa, dan penyidik pasti akan mendalami secara menyeluruh ya, sejak awal ya, dari proses pengkondisian dalam pengadaan barang dan jasanya, kemudian pengelolaan dana non budgeter di Korsek BCP seperti apa, manajemennya, kemudian diperuntukkan untuk siapa dan apa saja, itu juga kemudian menjadi fokus penyidik untuk mendalami secara menyeluruh. Masalah isu-isu di luar, jadi sebetulnya kita juga nggak tahu ya kalau masalah yang dengan Pak Ridwan Kamil, tapi dari Mbak Aura sendiri bilang itu nggak benar semua. Jadi kita lagi coba kumpulin semua bukti-bukti yang ada. Kalau memang nanti kayaknya semakin parah ya beritanya, saya lihat inilah itu segala macam. Mungkin kalau kita udah cukup bukti semuanya, kita juga siap-siap mau ngelaporin orang yang bikin isu yang nggak benar itu. Jadi nggak benar itu semuanya yang dengan Ridwan Kamil. Saya juga lihat di itu ya, di mana, di sini, di situ, pokoknya itu semua nggak benar. A, B, C itu nggak benar semua. Jadi bahkan ada yang berita-berita yang pokoknya menurut saya sih serem ya, karena itu buktinya apa gitu kok tiba-tiba kayak, kan sekarang banyak ini ya, apa sih IT yang bisa dibikin-bikin tuh ya, AI ya gitu ya. Jadi nggak benar gitu. Siapa pembicara itu? Kakak yang soal cocokologi itu katanya mau tempuh jalur hukum. Oh ya udah, kan itu urusan orang lain. Tanggapannya juga? Ya bagus, Mendukung ya kak. ya bagus. Karena cocok logi kan. Sama cocok. Kalau memang cocok, bisa datang ke rumah. Drama dugaan hubungan gelap berselimut spekulasi yang menyeret nama Aura Kasih dan Ridwan Kamil memang tak ada habisnya menghadirkan kejutan-kejutan baru. Ya, seiring berjalannya waktu, beragam tudingan baru terus bermunculan. Terbaru, giliran Lisa Mariana yang hadir membawa kejutan. Dalam sebuah potongan video yang ia bagikan di media sosial,
Lisa Mariana kedapatan memberi sindiran yang diduga-duga diarahkan kepada Aura Kasih. Unggahan itu kemudian ditutup Lisa dengan sebuah pesan kepada sosok yang ia tuju, berisi ajakan untuk berdiskusi bersama. Teh, kunaon sih suka kepencet like itu, like message di DM, terus di postingan. Kenapa sih kalau mau ada yang disampaikan, sampein aja. Jangan kode-kode begitu, kamu suka begitu, ya kan? Nggak apa-apa kok, aku tenang kok, aku diam. Kalau mau curhat-curhat aja. Ya kalau netizen cocok lagi dan itu cocok, ya berarti bener gitu aja. Kan netizen maha benar. AK dan RK, ya kalian luar biasa, keren banget. Aku nggak pernah bilang bener karena aku nggak tahu. Karena aku bukan AK, aku bukan RK. Jadi silakan tanya yang bersangkutan. Bapak RK, bapak kamu keren. Ibu Cinta yang sabar. Buat Mbak LM, tunggu tanggal mainnya. Buat Mbak AK, mengakui kesalahan lebih baik dibandingkan ngumpet di balik batu. Nggak ada hubungannya dengan Pak Ridwan Kamil, nggak ada hubungannya. Saya nggak mau berkomentar terlalu dalam. Yang pasti silakan tanyakan sendiri kepada LM-nya, Lisa Mariana. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.